Namaku Dina, usia 29. Sudah 3 tahun menikah dengan Arga. Orangnya tenang, tipe yang kalau kerja ya kerja terus. Dia bukan suami yang banyak bicara, bukan juga yang romantis. Tapi dulu, waktu pacaran, ia selalu ingat hal kecil. Ingat tanggal ulang tahunku, ingat aku suka es kopi tanpa gula, ingat aku takut gelap kalau nonton film horor. Hal-hal sederhana yang bikin aku merasa diperhatikan. Belakangan, semuanya terasa berubah. Bukan berubah seperti berantem tiap hari, bukan. Kami jarang berantem. Justru itu masalahnya. Kami jarang bicara. Pulang kerja, Arga capek. Dia buka laptop, selesai itu mandi, lalu tidur. Aku cerita soal hari di kantor. Ia mendengarkan, tapi sekilas. Kadang cuma mengangguk, kadang menjawab nanti dulu. Kadang sama sekali tidak menoleh karena masih menatap layar. Aku paham kok, semua orang punya lelahnya. Aku juga lelah. Setiap pagi berangkat bareng, tapi rasanya seperti dua orang asing yang kebetulan duduk di mobil yang sama. Radio menyala pelan, jalanan macet, kami saling diam. Kalau Arga bertanya, pertanyaannya singkat. Sudah sarapan? Ada meeting jam berapa? Pulangnya jam berapa? Aku jawab sekenanya, lalu hening lagi. Di kantor, ritmeku padat. Aku kerja di divisi pemasaran. Banyak urusan konten, rapat, dan urusan admin yang tidak ada habisnya. Ada satu rekan kerja bernama Raka. Dia gabung beberapa bulan lalu. Orangnya gampang akrab, suka bercanda, tapi tahu kapan harus serius. Dia sering bantu kalau aku kebanjiran tugas. Kadang dia ambilkan kopi saat aku belum sempat makan siang. Kadang ia cuma bilang, "Semangat Din, tinggal sedikit lagi." Hal-hal kecil yang dulu kurasa biasa, sekarang rasanya seperti nafas di ruangan pengap. Aku tidak pernah berniat macam-macam. Aku tahu batasan. Aku tahu aku istri orang, tapi rasa sepi itu nyata, bahkan dalam rumah sendiri. Terutama malam-malam ketika aku duduk di ruang tamu, menunggu Arga pulang, lebih larut dari biasanya. Ia sering bilang ada proyek. Aku tidak pernah tanya proyek apa. Aku pikir ya sudah, mungkin ini musim sibuk. Toh nanti juga reda. Suatu malam, aku mencoba mengajak bicara. Aku bilang, "Ga, aku kangen ngobrol sama kamu." Ia menoleh sebentar, mematikan layar, lalu duduk di sebelahku. Ia bilang, "Aku juga kangen, Din." Setelah itu hening lagi. Kami saling menatap, tapi seperti tidak tahu harus mulai dari mana. Aku sebenarnya butuh hal sederhana. Butuh ditanya, "Hari ini kamu sedih karena apa?" Butuh dipeluk tanpa diminta. Butuh diyakinkan bahwa aku dilihat. Besoknya, di kantor, aku terbawa suasana. Raka ngajak diskusi soal kampanye baru. Dia dengar semua idemu menarik, katanya. Nada suaranya santai, tidak menggurui. Saat jam pulang, hujan deras. Payungku tertinggal di rumah. Raka menawarkan untuk menunggu di lobi bareng. Kami duduk, mendengar hujan jatuh keras di atap kaca. Ia bertanya tentang keluarga, tentang bagaimana rasanya jadi Dina di umur sekarang. Pertanyaan yang lama tidak kudengar dari siapapun. Aku jawab sejujurnya. Kataku, aku baik, tapi capek. Aku sayang suamiku, tapi aku rindu diriku sendiri. Raka tidak mengomentari Arga, tidak menilai. Ia hanya bilang, "Kamu berhak didengar." Kata-kata itu sederhana, tapi menempel di kepalaku sampai malam. Arga pulang lebih malam dari biasanya. Aku menyiapkan sup yang mulai mendingin. Ia makan setengah piring, lalu bilang ada kerjaan yang harus diselesaikan. Aku mengangguk. Aku tidak marah. Aku juga tidak menahan. Aku hanya duduk di meja makan, memandangi mangkukku yang masih penuh. Rasanya seperti menunggu seseorang yang tidak tahu sedang dinanti. Di kamar, aku membuka galeri ponsel. Foto-foto lama muncul. Waktu kami menikah sederhana di aula kelurahan, waktu Arga mengajakku naik motor keliling kota malam-malam cuma cari roti bakar, waktu ia tertawa lepas karena aku salah masuk bioskop. Semua itu terasa dekat tapi asing, seperti film yang pernah kutonton tapi lupa judulnya. Beberapa hari berikutnya, pola yang sama terulang. Arga pulang larut malam. Aku sendirian di ruang tamu, ditemani suara televisi yang kecil. Raka makin sering muncul di keseharianku. Bukan bermaksud mencari, tapi memang kami satu tim. Kami sering rapat bareng, bagikan tugas, tertawa sebentar di antara deadline yang menumpuk. Dia kadang bertanya, "Kamu sudah makan?"
Pertanyaan yang mestinya sederhana, tapi sekarang terasa mewah. Aku membandingkan, meskipun tahu itu tidak adil. Di rumah, aku menimbang kata-kata takut salah waktu menyapa Arga. Di kantor, aku dengerin orang lain menimbang keadaan hatiku. Mungkin aku hanya rindu jadi prioritas. Mungkin aku hanya butuh dirangkul tanpa diminta. Aku berusaha mengusir pikiran negatif. Aku bilang ke diriku, jangan lebay. Semua orang sibuk. Semua rumah tangga punya fasenya. Suatu sore, aku sengaja mampir ke toko roti yang dulu kita suka. Aku beli roti kesukaan Arga. Roti manis isi keju yang selalu bikin dia senyum. Aku pulang lebih cepat. Aku rapikan meja makan. Aku taruh roti itu di piring putih. Aku kirim pesan. Ga, aku beli roti kesukaanmu. Cepat pulang ya. Pesan itu terbaca tapi tidak dibalas. Jam menunjukkan 8 lewat, 9 lewat, hampir 10. Aku duduk menunggu sampai roti itu mulai mengeras. Ketika Arga akhirnya tiba, ia tampak lelah. Aku tersenyum, menawarkan roti. Ia bilang terima kasih. Ia gigit sedikit, lalu berkata, enak, tapi aku harus kerjain sesuatu sebentar. Aku mengangguk lagi. Malam itu aku tidur lebih awal, membelakangi sisi ranjang yang dingin. Besok paginya aku menemukan sticky note kecil di meja makan. Tulisan hati Arga, pendek dan rapi. Katanya, maaf akhir-akhir ini aku banyak di luar. Tolong percaya sama aku. Aku membaca 2 kali. Jantungku berdegup aneh. Percaya pada apa? Aku ingin bertanya, tapi saat itu Arga sudah berangkat. Aku menatap kertas kecil itu lama-lama. Di satu sisi, aku terharu. Di sisi lain, kalimat itu menambah rasa curiga yang tidak kuminta. Di kantor, aku lebih diam dari biasanya. Raka menatapku, memastikan aku baik. Aku bilang aku cuma kurang tidur. Ia tidak memaksa. Siang hari, ia mengirim pesan. Kalau perlu teman makan siang, kabari ya. Aku menahan diri untuk tidak membalas cepat. Aku memilih makan sendiri di pantry. Aku meyakinkan diri, aku bisa. Aku harus bisa. Menjelang sore, ada rapat di luar kantor. Tim kami berangkat dengan 2 mobil. Aku 1 mobil dengan Raka dan 2 orang lain. Rapatnya berjalan panjang tapi cukup lancar. Saat pulang, hujan turun lagi. Jalanan macet, wiper bergerak pelan. Kami ngobrol ringan tentang musik, makanan, dan kampung halaman. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang rahasia. Tapi ada ruang kosong di dalam diriku yang perlahan terasa terisi. Malamnya aku pulang lebih cepat dari Arga. Rumah gelap tapi rapi. Aku membuka jendela sedikit, membiarkan udara malam masuk. Aku duduk di lantai ruang tamu, menyalakan lampu kecil. Aku memegang sticky note itu lagi, merasakan tekstur kertasnya. Aku ingin percaya. Aku sungguh ingin percaya. Tapi aku juga ingin dipercaya. Aku ingin diceritakan. Aku ingin diajak bicara, bukan sekedar diminta mengerti. Aku tidak tahu kapan persisnya perasaan itu berubah dari sepi menjadi kosong. Tapi malam itu aku sadar satu hal. Ketika seseorang berhenti menoleh, kita mulai mencari mata yang mau menatap. Itu bukan alasan, itu peringatan. Dan aku takut aku baru menyadarinya ketika semuanya sudah keburu melangkah terlalu jauh. Di luar hujan mereda. Di dalam, sesuatu dalam diriku mulai bergerak. Pelan, tapi nyata. Aku tidak tahu akan kemana. Yang jelas aku tidak lagi nyaman menjadi satu-satunya orang yang menunggu. Besok mungkin aku akan bertanya lebih tegas pada Arga. Atau mungkin aku akan memilih diam dan melihat siapa yang lebih dulu menjemput hatiku. Aku benar-benar belum tahu. Yang jelas, malam itu aku menutup mata dengan kalimat ini berulang-ulang di kepala. Aku cuma ingin didengar. Dan jika tidak ada yang mendengar, aku takut akan ada suara lain yang pelan-pelan kuanggap rumah. Pagi itu hujan deras lagi. Aku dan Arga sarapan tanpa banyak bicara. Ia seperti biasa sibuk dengan ponselnya. Sesekali mengangkat kepala, tapi tidak untuk menatapku. Aku mencoba mencairkan suasana. Jangan lupa jas hujan di bagasi mater ya, kataku. Ia mengangguk, lalu menjawab pelan. Iya, makasih. Setelah itu hanya suara sendok beradu di piring. Setelah Arga berangkat, aku duduk di meja makan sebentar. Masih ada nasi goreng setengah piring yang ia tinggalkan. Dulu, aku akan membereskan cepat-cepat sambil bersenandung kecil. Sekarang,
Aku hanya diam, menatapnya. Rasanya seperti sisa kebersamaan yang tidak tuntas. Di kantor, suasananya berbeda. Ramai, hidup, penuh percakapan. Aku merasa bisa bernafas. Raka menyapaku dari meja sebelah. "Kamu udah sarapan?" Aku tersenyum kecil. "Udah, tapi kayaknya belum kenyang," jawabku bercanda. Ia tertawa. Candaan ringan seperti itu sepele, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa ringan. Hari itu kami sibuk menyiapkan presentasi besar. Raka duduk di sebelahku hampir seharian. Ia sabar, menjelaskan hal-hal teknis yang aku belum kuasai. Beberapa kali kami saling melirik karena ide yang sama muncul bersamaan. Dan setiap kali itu terjadi, aku merasakan sesuatu yang dulu pernah ada. Koneksi. Sesederhana merasa didengar, merasa dipahami tanpa perlu banyak bicara. Sore menjelang malam, Raka mengajakku makan sebelum pulang. Katanya, "Sekali-sekalilah, kamu kan sering lembur juga." Aku ragu, tapi pikiranku beralasan. Ini cuma makan malam, bukan hal yang salah. Kami ke warung tenda di pinggir jalan. Tempat sederhana dengan lampu temaram dan suara hujan sisa sore. Aku merasa nyaman. Terlalu nyaman mungkin. Kami bicara banyak hal. Tentang masa kecil, tentang keluarga, tentang kenapa orang berubah setelah menikah. Aku tidak banyak cerita soal Arga. Tapi dari nada suaraku, mungkin Raka tahu semuanya tidak baik-baik saja. Ia tidak menyinggung, hanya mendengarkan. Dan itu cukup. Ada momen ketika ia menatapku lama setelah aku tertawa. Tatapan itu tidak menjurus, tapi jujur. Jujur bahwa kami berdua tahu ada jarak tipis di antara rasa yang seharusnya tidak tumbuh. Pulang ke rumah, aku langsung merasa bersalah. Bukan karena aku berbuat apa-apa, tapi karena aku tidak seharusnya merasa senang dengan perhatian orang lain. Aku melihat Arga sedang tertidur di sofa dengan laptop terbuka. Aku mendekat, menutup laptopnya pelan. Di layar terakhir ada spreadsheet dan pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. "Sampai besok ya, Pak." Aku berhenti sejenak. Nomor tanpa nama, tapi dengan emoji senyum di akhir kalimat. Aku menatapnya beberapa detik, tapi kemudian ku taruh ponselnya di meja dan menutup selimutnya. Di kamar, aku duduk lama di tepi ranjang. Ada rasa aneh di dada. Antara curiga dan takut kehilangan, antara ingin bertanya tapi juga takut mendengar jawabannya. Aku menarik nafas panjang. Aku ingin percaya, tapi aku juga mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya masih tersisa di antara kami. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menahan diri untuk tidak terlalu dekat dengan Raka. Tapi anehnya, semakin aku menahan, semakin aku memperhatikan hal kecil tentang dia. Cara dia menunduk saat tertawa, cara dia berhenti bicara saat mendengar orang lain, cara dia mengingat hal-hal kecil yang aku ceritakan minggu lalu. Semua itu perlahan mengisi ruang yang kosong di rumahku sendiri. Suatu sore, aku ke minimarket setelah hujan. Di lorong minuman, aku melihat Arga di ujung rak. Ia tidak sendiri. Ada seorang perempuan berdiri di sebelahnya. Tertawa pelan sambil menunjuk sesuatu di rak. Mereka terlihat dekat, tapi tidak menyentuh. Aku membeku. Mereka tidak melihatku. Aku bersembunyi di balik rak deterjen. Jantungku berdebar keras. Setelah beberapa menit, mereka keluar bersama. Aku berdiri diam, menatap dari jauh. Rasanya seperti menelan batu besar yang tak bisa turun atau keluar. Aku pulang tanpa membeli apapun malam itu. Sesampainya di rumah, Arga sudah lebih dulu di kamar, pura-pura membaca dokumen. Aku ingin bertanya siapa perempuan itu. Tapi lidahku keluh. Aku takut kalau ternyata aku benar. Dan anehnya, di saat yang sama, aku juga takut kalau ternyata aku salah.
Karena kalau aku salah, berarti semua kecurigaanku adalah bentuk dari luka yang kubiarkan tumbuh terlalu lama. Malam itu ponselku bergetar. Pesan dari Raka. "Kamu udah makan? Jangan mikir yang berat-berat ya." Aku menatap layar lama. Jemariku menulis. "Iya, udah kok. Makasih ya." Aku tahu, seharusnya aku berhenti di situ. Tapi hatiku justru merasa hangat. Hangat yang salah. Tapi hangat tetap hangat. Dan aku terlalu lelah untuk memadamkannya. Beberapa hari berikutnya, semuanya berjalan seperti biasa di luar. Tapi di dalam diriku, sesuatu mulai bergeser. Aku tidak lagi merasa bersalah ketika menatap layar ponsel menunggu pesan Raka. Aku tidak lagi terlalu berusaha mengajak Arga bicara. Kami seperti dua orang yang hidup dalam rumah yang sama, tapi tidak dalam hati yang sama. Suatu malam, aku bermimpi sedang di tengah jalan, bingung memilih arah. Di sebelah kiri hujan deras. Di sebelah kanan, langit cerah tapi sepi. Aku berdiri di tengah, basah kuyup, tidak tahu kemana harus melangkah. Ketika terbangun, aku sadar. Aku sedang berjalan di garis yang tipis sekali. Dan satu langkah saja bisa mengubah semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak yakin apakah aku masih ingin menahan langkah itu. Beberapa minggu berlalu. Rumah tetap sama. Tempat tidur yang sama. Suara sendok dan piring di pagi hari juga masih sama. Tapi rasa di dalamnya nggak lagi seperti dulu. Arga masih sering pulang malam. Kalaupun pulang cepat, ia tetap diam. Kami duduk di ruang yang sama, tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Aku mulai terbiasa hidup sendiri, walau statusku masih istri orang. Anehnya, aku tidak lagi marah. Hanya kosong. Seperti orang yang sudah berhenti berharap dan mulai belajar menerima. Tapi yang paling sulit diterima adalah ketika kau masih tinggal di rumah yang sama, tapi merasa seperti tamu. Di kantor, Raka makin sering jadi teman ngobrolku. Kadang soal kerjaan, kadang soal hal-hal remeh, makanan kesukaan waktu kecil, film jadul yang bikin nostalgia, sampai hal-hal pribadi yang entah kenapa lebih mudah kuceritakan ke dia ketimbang ke suamiku sendiri. Hari itu kami pulang lebih malam karena harus beresin laporan. Ruang kantor sudah sepi, tinggal kami berdua. Raka berdiri di dekat jendela sambil berkata pelan. "Aku senang bisa kerja bareng kamu, Din. Kamu bikin semuanya terasa gampang." Aku cuma tersenyum, menunduk. Dalam hati, aku tahu kalau aku menjawab dengan terlalu jujur, semuanya bisa berubah. Di mobil, saat ia mengantarku pulang, suasana hening. Tapi bukan hening yang canggung, hening yang nyaman. Raka tak bilang apa-apa, tapi aku tahu ia memperhatikan. Bahkan tanpa kata, aku merasa dilihat, dihargai, dihormati. Sementara di rumah, aku makin sering merasa seperti benda pelengkap. Ada, tapi tak benar-benar dirasakan. Saat sampai depan rumah, aku berkata, "Makasih ya, udah anterin." Raka menoleh lalu menjawab, "Kapanpun kamu butuh ditemani, aku ada, Din." Kalimat itu sederhana, tapi efeknya dalam. Aku masuk rumah dengan dada yang campur aduk. Senang, bersalah, dan takut, semua jadi satu. Malam itu, aku tidur lebih dulu. Punggung kami saling membelakangi. Aku menatap dinding, mencoba memahami bagaimana bisa jarak yang dulu tak ada, sekarang terasa seperti jurang yang gak bisa dilompati. Keesokan harinya, aku mencoba bicara. "Gah, kita baik-baik aja kan?" Ia menoleh sebentar lalu mengangguk. "Kenapa tanya begitu?" Aku ragu. "Gak tahu, cuma ngerasa kita udah jarang ngobrol." Ia tersenyum kecil tapi tawarnya terasa. "Mungkin kamu aja yang lagi capek." Jawaban itu menyakitkan. Bukan karena dia marah, tapi karena dia nggak sadar bahwa yang rusak bukan hanya karena aku capek, tapi karena dia berhenti jadi tempat aku pulang secara batin. Aku berangkat kerja dengan perasaan menggantung.
Di kantor, Raka mengajakku duduk di balkon belakang setelah makan siang. Kami ngobrol soal banyak hal, tapi akhirnya aku cerita pelan-pelan tentang rumahku. Tentang sepinya jadi istri yang cuma dimengerti lewat rutinitas. Raka tidak menyelah, ia hanya mendengarkan. Saat aku menahan air mata, ia menyodorkan tisu sambil berkata, "Kamu nggak sendiri. Aku ngerti rasanya dicintai, tapi nggak pernah benar-benar didengarkan." Aku terdiam. Kalimat itu kena tepat di bagian yang paling rapuh. Mungkin karena kami berdua punya luka yang sama, akhirnya kami saling paham tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Sepulang kerja, aku mulai sadar satu hal. Selama ini aku berusaha mempertahankan pernikahan, bukan karena masih kuat, tapi karena aku takut gagal. Aku takut terlihat sebagai istri yang gak bisa jaga rumah tangga. Tapi, apa artinya bertahan kalau yang kita jaga cuma bangkai kenangan? Di rumah, Arga sedang mandi. Ponselnya terletak di meja. Untuk pertama kalinya, aku tergoda membuka. Tapi aku tahan. Aku bukan detektif. Dan kalau aku harus tahu sesuatu, biarlah semesta yang tunjukkan. Tapi ada satu hal yang mulai jelas di hatiku. Aku tidak tahu kapan perasaanku untuk Raka mulai lebih dari sekedar teman. Tapi aku tahu, aku sudah tidak bisa bohong pada diriku sendiri. Aku masih istri Arga, tapi hatiku sudah mulai pergi ke arah yang lain. Dan aku takut kalau aku diam terus, aku akan hilang dari diriku sendiri. Beberapa hari terakhir, aku mulai sering mimpi aneh. Bukan mimpi yang menyeramkan, tapi ganjil. Seringnya aku melihat diriku sendiri sedang berdiri di persimpangan jalan. Kadang sendirian, kadang bersama dua orang pria, tapi wajah mereka samar. Satu memanggilku rambut, satunya hanya berdiri diam. Tapi aku tahu dia ingin aku tinggal. Setiap kali bangun dari mimpi itu, aku merasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena seperti diingatkan bahwa aku sedang berdiri di tengah sesuatu yang bisa pecah kapan saja. Dan aku belum siap menerima pecahnya. Di rumah, Arga masih jadi sosok yang asing. Kami tetap makan bareng, tapi rasanya seperti dua rekan kerja yang sedang makan siang karena kebetulan jam istirahatnya sama. Aku pernah mencoba menyentuh tangannya waktu kami duduk berdua di sofa. Tapi ia refleks menarik, sambil berkata, "Tanganmu dingin banget, lagi sakit." Aku cuma tertawa kecil, tapi di dalam hatiku nyeri. Bukan karena jawabannya, tapi karena reaksinya. Dulu, ia akan menggenggam erat dan bilang, "Sini aku angetin." Sekarang, ia malah pindah posisi dan mengganti topik. Aku mulai mencurigai sesuatu. Aku tidak mau menuduh, tapi aku bukan orang bodoh. Ada perubahan. Bahkan bau bajunya kadang berbeda. Ia pulang dengan senyum yang bukan untukku. Dan kalau aku mulai tanya-tanya, jawabannya aman, tapi datar. "Aku banyak kerjaan, Din. Jangan overthinking terus." Itu kalimat yang sama yang ia ucapkan seminggu lalu dan 2 minggu sebelumnya. Sementara aku tidak tahu apakah aku benar-benar overthinking atau sedang berhadapan dengan sesuatu yang nyata. Di kantor, Raka mulai peka dengan perubahan sikapku. Ia tidak banyak bertanya, tapi perhatiannya makin terasa. Suatu hari, aku datang dengan wajah lelah. Ia menaruh kopi kaleng di mejaku tanpa bicara. Aku menoleh, ia tersenyum kecil. Kadang kita nggak butuh solusi, cuma butuh tahu ada yang sadar kalau kita lagi capek. Aku tidak bisa menahan air mata. Bukan karena kopi itu, tapi karena rasanya seperti diingatkan bahwa aku masih manusia, bahwa aku masih boleh lemah. Malam itu aku kembali bermimpi. Kali ini aku berdiri di depan rumah. Tapi rumahnya terbakar perlahan. Tidak besar, tidak ada api yang mengamuk, tapi cukup untuk membuat kaca-kaca jendela mulai retak. Aku berteriak minta tolong, tapi tak ada yang keluar dari rumah. Ketika aku mendekat, aku melihat Arga duduk di dalam. Ia menatapku, tapi tidak bergerak. Ia biarkan aku menonton semuanya terbakar dari luar. Aku terbangun dengan peluh dingin. Nafasku berat. Di sampingku
Arga masih tertidur pulas, membelakangiku. Rasanya seperti mimpi itu bukan mimpi, tapi kenyataan yang ditulis dalam bahasa simbol. Keesokan paginya aku ingin bicara, serius, terbuka. Tapi aku terlalu takut. Takut kalau ternyata memang ada perempuan lain. Tapi juga takut kalau ternyata tidak ada apa-apa. Dan semua ini hanya perasaanku yang kosong menuntut diisi. Siang harinya aku makan bersama Raka lagi. Kami ke tempat yang agak jauh dari kantor, warung kecil di dekat taman kota. Kami duduk cukup lama, lebih banyak diam daripada bicara. Tapi saat pulang, Raka memegang lenganku pelan dan berkata, "Kalau suatu hari kamu butuh pergi dari semuanya, bilang ya. Aku gak janji bisa benerin hidupmu, tapi aku bisa nemenin kamu jalan pelan-pelan." Aku tidak langsung menjawab, tapi kata-katanya tinggal lama di kepalaku. Sampai malam, sampai aku menatap wajah Arga yang lelah di meja makan, sampai aku duduk sendirian di kamar. Kata-kata Raka seperti gema yang makin keras. Aku masih tidak tahu siapa yang salah. Tapi aku tahu, aku tidak lagi bisa diam. Dan mimpi itu terus datang. Tapi kali ini aku tidak hanya berdiri. Aku mulai melangkah. Satu kaki, ke arah yang belum tentu benar. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa lebih baik melangkah dan terluka daripada diam dan membusuk. Malam itu aku duduk lama di ruang tamu. Lampu temaram, televisi menyala kecil, tapi aku tidak benar-benar menonton. Kupandangi pintu depan yang belum juga terbuka. Jam sudah lewat 10 malam. Arga belum pulang. Katanya tadi ada briefing dadakan di luar kantor. Tapi aku mulai lelah percaya semua alasan yang bentuknya terlalu umum. Ada segelas teh hangat di depanku yang sudah tak lagi berasap. Aku hanya menunduk, menahan sesuatu di dada yang rasanya ingin meledak. Bukan amarah, tapi percampuran antara kecewa, takut, curiga, dan sedih yang anehnya terasa sunyi. Saat suara motor terdengar di luar, aku langsung bangkit berdiri. Jantungku berdebar kencang, pintu terbuka pelan. Arga masuk, tampak lelah, membawa tas dan helm. Ia menyapa singkat, "Maaf telat." Lalu langsung menuju kamar. Aku mengikuti dari belakang. "Gak." Ia menoleh cepat. "Kenapa?" Aku berdiri di ambang pintu. "Aku cuma mau nanya, kita ini masih baik-baik aja kan?" Ia terdiam. Pandangannya pindah ke arah lemari. Lalu ia duduk di ujung ranjang dan mulai membuka kaos kakinya. "Kamu maksudnya apa?" Tanyanya pelan. Aku menarik napas panjang. "Aku ngerasa kita udah gak kayak dulu. Aku ngerasa kamu jauh dan aku curiga kamu nyembunyiin sesuatu." Ia tertawa kecil. Nada tawarnya menyengat. Akhirnya keluar juga. Aku melangkah masuk. "Maksud kamu?" "Ya dari kemarin kan kamu diem-diem ngeliatin aku kayak pengawas. Aku kerja dikit dicurigain. Pulang malam dikit ditanya-tanya. Capek, Din." Aku diam. Tanganku mengepal. "Aku nanya karena aku peduli. Aku gak mau kita jalan bareng tapi gak tahu arah." Arga berdiri. "Kamu aja yang jalan ke arah lain." "Apa maksud kamu?" Aku membalas cepat. "Maksud aku," ia menatapku. Wajahnya mulai keras. "Kamu mikir aku berubah, tapi kamu sendiri juga berubah. Kamu beda. Cara kamu melihat aku beda. Kamu dingin, Din. Kayak kamu udah gak butuh aku." Aku tercekak. Jadi ini, saling menyalahkan. Aku mencoba tenang. "Kalau kamu ngerasa aku berubah, kenapa kamu gak pernah tanya? Kenapa kamu gak pernah ajak ngobrol? Peluk aku. Tatap aku kayak dulu." Ia menghela napas panjang lalu menatapku datar. "Karena aku juga capek, Din. Aku juga bingung harus gimana. Aku kerja, berusaha ngumpulin uang buat kita pindah ke rumah yang lebih layak. Tapi kamu sibuk mikir aku selingkuh. Terus, itu nomor yang kemarin sering nelpon kamu siapa?" Tanyaku tanpa bisa ditahan. Ia mengernyit. "Nomor mana?" "Yang kamu gak pernah simpan namanya, tapi hampir tiap malam ada pesan masuk." Arga terdiam. Lalu berkata, "Itu klien.
yang bantu aku di proyek. Dan kamu harus ngobrol sampai jam 11 malam. Iya, kadang begitu. Namanya juga kerja. Kami saling diam. Tapi bukan diam yang nyaman. Diam yang penuh dinding tinggi dan tatapan curiga. Aku ingin percaya. Tapi kata-katanya terlalu bersih, terlalu sempurna. Akhirnya aku berkata, "Oke, kalau memang kamu nggak nyembunyiin apa-apa, bisa nggak? Mulai sekarang kita ngobrol lagi. Kita jujur lagi. Nggak usah saling pura-pura." Arga menatapku. "Aku mau, Din. Tapi tolong, kamu juga jangan terus lihat aku kayak musuh. Aku nggak selingkuh, Din. Tapi aku ngerasa kamu pelan-pelan ninggalin aku dari cara kamu memperlakukan aku." Kalimat itu menampar. Aku ingin menyangkal. Tapi mungkin ia juga punya luka yang tak kutahu. Malam itu kami tidur dalam diam. Tapi kali ini aku tidak membelakangi. Aku menatap punggungnya yang terasa asing. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi ada satu hal yang pasti, aku tidak bisa berpura-pura lebih lama lagi. Esok harinya aku menghindari Raka. Tidak membalas pesannya, tidak mencari matanya saat rapat. Tapi siangnya saat aku sedang duduk sendiri di pantry, dia datang dan duduk di seberangku. "Kamu kenapa?" Aku menggeleng. "Lagi pingin sendiri?" Ia diam. Lalu hanya berkata, "Kalau kamu butuh tempat pulang, jangan pergi terlalu jauh dulu, biar kamu masih bisa balik." Aku tertawa kecil, pahit. Aku bahkan gak tahu mana arah pulangnya sekarang. Raka tidak menanggapi. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri dan pergi tanpa kata. Dan aku tahu, kalau terus seperti ini, cepat atau lambat, semua akan pecah. Hari itu, aku pulang lebih awal. Kepala terasa berat sejak pagi. Mungkin karena terlalu banyak pikiran. Mungkin karena tubuhku mulai ikut lelah menanggung semuanya. Di perjalanan pulang, aku singgah ke warung sayur langganan dekat rumah. Ibu pemiliknya, Bu Rini, sudah tua tapi ramah. Sudah biasa melihat aku belanja tiap akhir pekan. "Kok jarang kelihatan, Mbak Dina? Suaminya sering kesini loh. Tapi sama teman kerjanya yaitu, yang perempuan, sering bantuin belanja," katanya tiba-tiba, sambil memilah bayam. Aku terdiam. "Teman kerjanya?" "Iya, yang tinggi, kulitnya cerah. Pernah bareng 2 kali kemari, nyari bahan buat acara katanya. Saya kira Mbak mau masak bareng. Gak kelihatan." Aku tersenyum kaku. "Oh, iya, mungkin buat kerjaan kantor." "Iya ya, zaman sekarang kerjaan bisa sampai belanja juga," jawabnya sambil tertawa kecil. Tapi aku tidak tertawa. Senyumku mati di ujung bibir. Perjalanan pulang terasa panjang. Aku masuk rumah dengan langkah pelan. Meletakkan belanjaan, duduk di kursi ruang makan tanpa bicara. Di depan mataku, kenyataan yang selama ini kuabaikan mulai menampakkan ujungnya. Aku tidak tahu siapa perempuan itu. Tapi 2 kali datang ke warung, artinya bukan sekali. Dan kalau benar teman kantor yang sama sering nelpon Arga malam-malam, berarti ini bukan lagi imajinasi. Malamnya, Arga pulang seperti biasa. Wajahnya lelah. Aku menatapnya lama dari meja makan, tapi tak mengatakan apa-apa. Dia bicara soal proyek, soal deadline, soal klien yang rewel. Aku hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hati, aku menghitung. Berapa kali dia berbohong? Berapa kali aku diam? Besoknya di kantor, Raka mengajakku makan siang. Aku awalnya ragu, tapi akhirnya ikut juga. Entah kenapa, mungkin karena aku butuh tempat bicara. Tapi saat kami sampai di parkiran, ada seseorang memanggilku. Suara perempuan. "Mbak Dina?" Aku menoleh, seorang wanita muda berdiri dengan ragu. Rambutnya panjang, rapi. Pakaiannya santai tapi bersih. Wajahnya seperti pernah kulihat. Atau mungkin pernah diceritakan. "Saya Firah. Saya kerja bareng Mas Arga." Aku menahan nafas. "Oh iya? Ada perlu apa?" tanyaku pelan. Dia terlihat gugup. "Maaf kalau saya lancang, tapi saya harus bilang sesuatu.
karena saya nggak enak nyimpan ini sendiri. Mas Arga, dia pernah beberapa kali ajak saya keluar. Katanya istrinya lagi sibuk dan capek terus. Saya sempat percaya, Mbak. Tapi belakangan saya tahu itu nggak sepenuhnya benar. Jantungku seperti dihantam palu. Aku berdiri kaku. Raka di sampingku menatapku dengan wajah serius. Dia udah tolak dia, Mbak. Aku nggak mau ganggu rumah tangga orang. Tapi aku merasa bersalah kalau diem aja. Soalnya kelihatannya dia masih coba cari celah. Aku tidak menjawab. Mataku mulai panas. Aku hanya mengangguk kecil, lalu melangkah pergi. Raka mengejarku. Din, kamu gak apa-apa? Aku cuma berkata, tolong, anterin aku kemana aja. Aku gak mau pulang sekarang. Kami naik mobil tanpa tujuan. Raka memutar lagu pelan, tapi aku tidak dengar. Mataku menatap keluar jendela. Hujan mulai turun kecil-kecil. Tapi dadaku seperti banjir besar yang gak bisa kutahan. Setelah beberapa saat, aku berkata pelan. Jadi, semua ini nyata ya? Aku bukan cuma ngarang-ngarang. Raka diam. Lalu menjawab pelan. Aku pengen bilang, aku udah duga, tapi aku tahu itu bukan yang kamu butuh sekarang. Aku menoleh. Aku nggak tahu harus marah atau sedih. Aku merasa hampa. Raka menatapku dalam. Kamu berhak merasa semua itu. Jangan buru-buru tenang, Din. Nggak ada yang kuat setiap saat. Kami berhenti di taman kecil, kosong, basah. Aku turun dari mobil dan duduk di bangku batu. Air mataku turun tanpa suara. Tanganku gemetar tapi tidak menggenggam apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menahan. Malam itu, aku pulang. Arga sudah tidur. Aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta, sekarang terasa seperti topeng. Aku duduk di samping ranjang, lalu menatap langit-langit kamar. Besok, aku akan bicara. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kejujuran. Karena aku sudah lelah jadi wanita yang terus menebak. Sudah waktunya dia mendengar isi hatiku, bahkan jika itu akan membuat semuanya runtuh. Pagi itu sunyi. Tidak ada suara sendok dan piring seperti biasanya. Tidak ada percakapan kecil soal kerjaan atau cuaca. Hanya suara kipas angin dan detak jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Aku duduk di ruang makan sejak pukul 6, menunggu Arga bangun. Tanganku menggenggam secangkir teh yang sudah dingin. Jantungku berdetak pelan, tapi mantap. Aku sudah tidak gemetar, tidak juga menangis. Mungkin karena hati ini sudah terlalu lelah untuk mencari pembenaran. Arga keluar kamar sekitar jam 7 lewat. Ia tampak kaget melihatku masih duduk. Kamu belum berangkat? Aku menatapnya. Belum? Aku nunggu kamu. Ia diam sejenak. Ada apa? Aku tarik napas dalam-dalam. Kemarin aku ketemu Vira. Wajah Arga langsung berubah. Datar. Tapi mata itu jelas ada kegugupan yang muncul sekejap. Aku lanjut. Pelan. Dia bilang, kamu pernah ngajak dia jalan. Bilang aku sibuk. Capek. Kamu cari celah. Ia menahan diri, lalu duduk di seberangku. Dia salah paham, Din. Itu cuma urusan kerjaan. Aku menatapnya tenang. Kamu tahu nggak? Aku nggak nanya kamu selingkuh atau nggak. Aku juga nggak lagi cari bukti. Aku udah nggak di fase itu. Terus, kamu mau apa? Suaranya mulai naik, tapi tidak berani keras. Aku meletakkan cangkir teh ke meja. Aku cuma mau kamu jujur. Sekali aja. Bukan buat nyelamatin hubungan ini, tapi buat nyelamatin harga diriku sendiri. Aku pengen tahu, apa selama ini aku berjuang sendirian? Arga terdiam. Lama. Lalu ia menunduk. Aku nggak pernah berniat ninggalin kamu, Din.
Aku tersenyum kecil, tapi kamu udah lama ninggalin aku meskipun fisikmu masih di sini. Ia memejamkan mata. Tangannya mengepal. Aku cuma merasa kosong. Aku pikir kamu juga udah nggak sayang. Kenapa nggak bilang? Karena aku takut kamu pergi. Aku tertawa, getir. Hah, dan sebagai gantinya, kamu malah pergi pelan-pelan sambil tetap tinggal. Biar aku yang bingung, aku yang mikir, aku yang nebak-nebak. Ia menatapku. Matanya mulai merah. Tapi aku tetap tenang. Luka ini sudah terlalu dalam untuk meledak. Aku sayang kamu, Din. Aku mengangguk pelan. Tapi aku udah nggak tahu caranya percaya. Hening panjang. Aku nggak akan pergi sekarang, kataku. Tapi bukan karena aku masih bisa bertahan, hanya karena aku butuh waktu untuk ngerti siapa aku tanpa kamu. Ia ingin bicara, tapi aku berdiri. Hari ini aku izin kerja. Aku mau ke tempat mama. Sendirian. Boleh aku anterin? Tanyanya pelan. Aku menatapnya. Nggak usah, nanti aku tambah bingung. Aku ambil tas kecil dan keluar rumah. Udara pagi menyapa wajahku. Tapi kali ini, aku merasa ada napas baru masuk ke dada. Bukan kebebasan, tapi keberanian. Di jalan, aku tidak menangis. Tidak juga menyum-senyum. Aku hanya duduk diam di dalam taksi online, menatap jalanan yang penuh kendaraan lalu lalang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak sedang lari. Aku sedang mencoba kembali ke diriku sendiri. Sesampainya di rumah mama, beliau membuka pintu dengan wajah kaget. Loh, Dina, tumben banget. Aku langsung memeluk beliau erat. Air mata akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, tapi karena ada tempat yang bisa kupeluk tanpa takut dijatuhkan. Malamnya aku duduk di kamar masa kecilku. Menatap langit-langit yang dulu penuh stiker bintang-bintang. Di situ aku sadar, aku tidak ingin jadi wanita yang sibuk membuktikan dirinya cukup. Cukup cantik, cukup baik, cukup layak dicintai. Aku ingin jadi wanita yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus merawat dirinya sendiri. Dan malam itu, aku memilih untuk mulai menyembuhkan diri. Bukan demi Arga, bukan demi pernikahan, tapi demi aku yang terlalu lama kehilangan dirinya di antara kata istri yang baik dan wanita yang sabar. Tinggal di rumah mama selama beberapa hari ternyata lebih melegakan dari yang kukira. Tidak ada suara ketikan laptop jam 10 malam. Tidak ada keheningan canggung di ruang makan. Tidak ada tatapan mata yang setengah jujur. Tapi juga tidak ada Arga. Hari ketiga, mama bertanya, "Kamu sama Arga ada masalah ya?" Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya memeluk beliau dan bilang pelan, "Aku cuma pengen tenang dulu, Mah." Selama di sini, aku mulai nulis lagi. Bukan buat siapa-siapa, cuma buat diriku sendiri. Catatan kecil di buku harian, tentang apa yang aku rasakan tanpa dibungkus kata-kata manis. Aku tulis semuanya. Tentang hampa, tentang marah, tentang rasa bersalah yang anehnya justru lahir dari luka yang aku dapat sendiri. Dan anehnya, di tengah semua itu, aku justru mulai merasa kuat. Setiap hari aku bangun tanpa harus pura-pura tersenyum. Aku nggak lagi merasa wajib bikin sarapan buat orang yang bahkan lupa aku ada di rumah. Aku bisa duduk diam tanpa takut salah tanya, salah nada, salah waktu. Aku mulai terbiasa sendirian.
Tapi kali ini bukan karena ditinggalkan, tapi karena memilih diam untuk menyembuhkan diri. Raka sempat mengirim pesan, pendek saja. Kabarin kalau kamu butuh bahu untuk berhenti sebentar. Aku tidak balas, bukan karena marah, tapi karena aku sadar jika aku terus bergantung pada perhatian orang lain, aku akan masuk ke siklus yang sama seperti Arga, mengisi kekosongan dengan pelarian. Dan aku tidak ingin menjadi seperti dia. Hari kelima, Arga mengirim pesan. Kapan kamu pulang? Aku bisa ke sana kalau kamu mau. Kita perlu bicara. Aku baca, lalu kututup ponsel. Aku ingin bicara, tapi bukan sekarang. Bukan saat aku masih dalam tahap antara luka dan logika. Karena kalau aku bicara dalam keadaan itu, aku mungkin hanya ingin menang, bukan menyelesaikan. Aku bukan lagi perempuan yang ingin mematahkan argumen suaminya dengan bukti-bukti. Aku bukan lagi istri yang ingin diakui benar, hanya supaya bisa merasa lebih baik. Aku sekarang cuma ingin tenang, itu saja. Malam itu, aku duduk di halaman belakang. Angin lembut, bintang-bintang tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membuat dada terasa lapang. Aku menyeduh teh jahe, menghirup aromanya lama-lama. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa utuh, meski sendiri. Bukan karena sudah sembuh, tapi karena sudah tidak memaksa lagi. Besok aku akan kembali ke rumah. Bukan untuk rujuk, bukan untuk marah-marah, tapi untuk bicara dari hati ke hati. Mungkin ini akhir, mungkin juga awal baru. Tapi apapun itu, aku ingin menghadapinya dengan kepala dingin dan hati jujur. Aku tidak lagi ingin menang. Aku cuma ingin selesai. Hari Minggu pagi, udara di luar belum terlalu panas. Aku memutuskan kembali ke rumah. Aku tidak membawa banyak barang, hanya satu tas kecil dan buku catatan. Jantungku berdebar, tapi tidak panik. Lebih ke deg-degan orang yang mau ambil keputusan besar. Bukan karena benci, tapi karena sadar bahwa diam lebih berbahaya dari bicara. Saat membuka pintu rumah, suasananya masih seperti dulu. Sofa yang sama, meja makan yang sama, wangi rumah yang familiar. Tapi rasanya tidak lagi sama. Arga sedang duduk di ruang tamu, seperti sudah menunggu. Ia berdiri pelan saat aku masuk, tapi tidak mendekat. Wajahnya lelah, matanya sembab. Aku tidak tahu apakah itu karena menangis atau tidak tidur. Mungkin dua-duanya. "Hai," katanya pelan. Aku mengangguk. "Hai." Sunyi sebentar, lalu aku duduk di sofa. Ia ikut duduk, tapi dengan jarak yang aman. Canggung tapi jujur. "Aku makasih udah balik," katanya. "Aku cuma pengen kita ngobrol," jawabku. Ia mengangguk. "Iya, aku juga." Kami diam lagi. Tapi kali ini bukan karena takut. Kami sama-sama sedang mencari cara membuka luka tanpa saling menyakiti lebih dalam. "Aku tahu, aku salah," Arga mulai. "Aku terlalu fokus ke kerjaan. Aku pikir dengan aku kerja keras, semua akan baik-baik aja. Aku pikir kamu bisa ngerti dengan sendirinya. Aku ngerti kamu kerja keras, tapi yang aku butuhin bukan cuma uang. Aku butuh kamu." Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, tapi aku baru sadar setelah semuanya mulai rusak." "Kenapa kamu bisa dipet sama Vira?" tanyaku, akhirnya. Ia menarik napas panjang. "Nggak tahu, dia perhatian, dan aku lagi capek, lagi ngerasa kamu jauh. Tapi itu nggak jadi alasan yang bisa dibenarkan. Aku nggak tidur sama dia, aku nggak pacaran.
Tapi aku bohong. Dan itu udah cukup bikin semua ini hancur. Aku menatap matanya. Aku juga salah. Aku nyari pelarian. Bukan dalam bentuk yang sama. Tapi aku tahu, aku juga nyari kenyamanan di tempat lain. Raka, tanyanya pelan. Aku tidak menjawab langsung. Kami teman kerja. Tapi aku tahu, aku mulai menaruh rasa yang seharusnya nggak ada. Karena aku merasa kosong di sini. Arga menunduk. Jadi sekarang gimana? Aku memandanginya. Lalu berkata, aku nggak datang buat nuntut kamu berubah. Dan aku juga nggak mau janji kita bisa balik kayak dulu. Aku cuma pengen kita jujur. Dari hati ke hati. Kamu masih pengen rumah ini kita isi sama-sama? Ia terdiam cukup lama, lalu menjawab. Aku masih sayang kamu, Din. Tapi aku sadar, sayang aja gak cukup. Kita harus bangun ulang semuanya. Dari bawah. Dan kalau kamu butuh waktu, aku siap nunggu. Aku mengangguk. Aku gak janji bisa langsung sembuh. Tapi aku mau coba. Kalau kamu juga mau bener-bener bareng. Kami saling menatap. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata berlebihan, tapi ada kejujuran. Dan dari situ, mungkin bisa mulai lagi. Hari itu, kami membereskan kamar bersama. Mengganti sprei, merapikan lemari. Tidak banyak bicara. Tapi ada ruang baru yang mulai terbentuk. Bukan rumah yang sama, tapi rumah yang sedang dibangun ulang. Pelan-pelan. Malamnya kami makan malam bersama. Aku masak sup ayam sederhana. Arga bilang, enak banget. Aku tertawa kecil. Iya dong, masakan istri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kami tertawa bareng. Tawa yang pendek, tapi jujur. Dan mungkin dari luka ke luka, kami sedang belajar jadi teman lagi. Sudah seminggu sejak aku kembali ke rumah. Aku dan Arga mencoba menjalani semuanya pelan-pelan. Tidak ada drama, tidak ada kemesraan yang dipaksakan, hanya rutinitas yang dijalani dengan usaha sadar untuk lebih jujur. Kami mulai sarapan bareng lagi. Kadang ngobrol sedikit soal kerjaan. Kadang hanya soal cuaca atau berita ringan. Tapi belum ada pelukan. Belum ada panggilan sayang. Mungkin kami berdua tahu. Keintiman bukan hal yang bisa dipaksa tumbuh secepat itu. Tapi entah kenapa, justru saat keadaan mulai terlihat tenang, masalah baru datang. Bukan yang besar, tapi cukup untuk menggores luka yang belum benar-benar sembuh. Hari itu, Arga pulang lebih malam. Lagi. Ia bilang ada revisi desain dadakan dari klien. Aku mencoba percaya. Tapi jam sudah lewat 11 malam, dan dia belum juga pulang. Pesanku dibaca, tapi tak dibalas. Aku duduk di ruang tamu, lagi-lagi sendiri. Suasana yang dulu ingin kuperbaiki, kini terulang lagi. Ketika akhirnya Arga datang, aku sudah terlalu lelah untuk bertanya. Tapi tetap saja aku bertanya. Revisi desain atau ketemu Vira lagi? Arga menoleh cepat. Matanya memerah. Aku bilang tadi aku di kantor. Gak jawab chat, pulang larut. Kamu pikir aku gak mikir yang aneh-aneh? Karena kamu belum sembuh dari rasa curiga, Din. Aku mendesis. Dan kamu belum sembuh dari kebiasaan bohong. Suasana langsung dingin. Suara televisi kecil di sudut ruangan tiba-tiba terasa keras. Arga menghela napas panjang. Aku lelah, Din, serius. Aku gak salah apa-apa hari ini.
tapi kamu tetap cari celah buat marah. Aku nggak marah, aku cuma jujur kalau aku belum bisa percaya sepenuhnya. Dan kamu pikir aku enak dicurigai terus, Din? Tiap langkah kayak diikuti mata tak terlihat. Kami saling diam, tapi bukan diam saling mengerti. Ini diam yang sama seperti dulu, yang mengantar kami ke jurang. Malam itu kami tidur tanpa kata. Lagi. Tapi kali ini rasanya lebih dingin dari biasanya. Karena kami sadar ternyata memaafkan itu mudah. Tapi memulihkan adalah cerita lain. Keesokan paginya aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku masak sarapan. Aku tulis catatan kecil dan taruh di atas meja. Aku butuh jalan sebentar. Bukan karena aku marah, tapi karena aku gak mau luka kecil jadi luka baru. Aku pergi ke taman kota, duduk sendirian di bangku kayu, menghirup udara pagi, menatap anak-anak kecil berlarian. Di sana aku sadar satu hal, luka lama gampang terbuka kalau kita belum sungguh-sungguh rawat diri sendiri. Dan ternyata, selama ini aku terlalu sibuk menyelamatkan rumah, sampai lupa menyembuhkan diriku sendiri. Aku mencintai Arga. Itu masih benar. Tapi, apakah cinta cukup? Mungkin tidak. Tidak kalau yang tersisa dari cinta itu hanya semangat untuk bertahan. Bukan keinginan untuk kembali saling menyembuhkan. Hari itu hujan turun pelan sejak pagi. Aku duduk di meja kerja dengan secangkir teh dan sebuah buku catatan kosong. Aku tarik napas panjang, lalu ku ambil pulpen dan ku tulis pelan-pelan. Untuk diriku sendiri, yang sudah terlalu lama pura-pura kuat. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu sudah berusaha. Bertahun-tahun membangun rumah dari cinta, lalu mempertahankannya meski fondasinya mulai retak. Kamu memaafkan berkali-kali. Kamu memberi kesempatan. Bahkan ketika hatimu sendiri belum pulih. Tapi hari ini, aku ingin jujur. Bukan jujur untuk menyalahkan, tapi jujur untuk menyelamatkan. Kamu tidak egois hanya karena ingin bahagia. Kamu tidak jahat hanya karena ingin tenang. Kamu berhak hidup tanpa terus merasa bersalah atas pilihanmu sendiri. Mungkin cinta memang masih ada. Tapi kalau cinta itu tidak bisa lagi menyembuhkan, mungkin itu bukan tempatmu pulang. Aku tahu, meninggalkan tidak selalu berarti kalah. Kadang, itu satu-satunya cara untuk menang atas dirimu sendiri. Aku tidak tahu apakah aku akan tetap tinggal atau akhirnya pergi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin bertahan hanya karena takut sendiri. Karena kesepian di rumah sendiri jauh lebih menyakitkan dari kesepian di tempat yang sunyi. Jadi, mulai hari ini, aku tidak akan lagi hidup untuk membuat orang lain tenang. Aku akan hidup untuk membuat diriku sendiri utuh kembali. Aku tutup buku itu. Ku peluk pelan, seperti memeluk bagian diriku yang selama ini kupaksa diam. Air mata menetes, tapi tidak deras. Rasanya seperti luka lama yang akhirnya berani ditunjuk namanya. Sakit karena bertahan terlalu lama di tempat yang tidak lagi memelukmu penuh. Arga mengetuk pintu kamar, pelan. "Din, kamu bisa keluar sebentar?" Aku mengusap wajah. "Sebentar,
Saat keluar, Arga sedang berdiri di ruang tamu. Wajahnya tegang, tapi ada sesuatu di matanya. Yang berbeda, kali ini bukan marah, bukan bingung, tapi pasrah. Aku gak akan maksa kamu bertahan. Tapi kalau kamu masih mau berusaha, aku akan ikut. Tapi kalau kamu memutuskan untuk berhenti, aku terima. Aku hanya mengangguk pelan. Besok, aku akan keluar kota beberapa hari. Ada urusan kerja. Aku kasih kamu waktu. Sendirian di rumah ini. Kamu pikirin semua tanpa aku ganggu? Aku tidak menjawab. Tapi aku tahu. Mungkin itu yang kubutuhkan. Waktu. Bukan untuk berpikir soal Arga, atau Raka, atau pernikahan ini, tapi waktu untuk bertanya pada diriku sendiri. Kalau aku harus mulai lagi dari nol, aku mau mulai dari mana? Dan malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Karena besok, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akan bangun dan hanya mendengarkan satu suara. Suara hatiku sendiri. 3 hari aku sendiri di rumah. Tanpa Arga, tanpa suara pintu dibuka jam 11 malam, tanpa suara langkah pelan di koridor. 3 hari penuh diam. Tapi bukan diam yang menyiksa. Diam yang akhirnya terasa jujur. Aku habiskan waktu membaca, menulis, memasak untuk diri sendiri. Aku duduk di balkon saat hujan turun sore-sore. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kesepian. Aku hanya merasa utuh. Bukan karena semua sudah baik-baik saja, tapi karena aku tahu aku tidak lagi menggantungkan tenangku pada siapapun. Hari ketiga, aku berdiri lama di depan cermin, menatap diriku sendiri. Ada lingkar mata, ada kerutan kecil, tapi ada sesuatu yang tidak kulihat sejak lama. Aku mengenali perempuan itu lagi. Siang harinya, aku duduk di ruang makan, buku catatan terbuka. Di halaman terakhir, aku menulis, "Hari ini, aku tidak lagi menunggu. Aku memilih." Saat Arga pulang sore itu, kami tidak langsung bicara. Ia meletakkan kopernya, lalu duduk di kursi dekat jendela. Kami hanya saling menatap, tapi tidak seperti dulu. Kali ini kami sama-sama tahu, ini akan jadi percakapan terakhir kami sebagai pasangan. "Aku gak akan nahan kamu," katanya pelan. Aku mengangguk. Dan aku gak akan salahin kamu. Kami diam sejenak. "Aku cuma pengen kamu tahu, kamu pernah sangat kucintai," ucapku. Ia menunduk. "Dan kamu orang paling sabar yang pernah aku kenal." Aku berdiri, mengambil map berisi berkas penting. Ini semua sudah aku siapkan. Kita bisa pisah baik-baik. Gak usah ada saling jatuhin. Arga menerima dengan tangan gemetar. Tapi ia tidak protes. Ia tahu semua ini bukan keputusan semalam. Aku kemas beberapa baju, buku, dan catatan kecil yang sudah menemaniku selama proses ini. Ketika hendak keluar rumah, aku sempat menoleh. Aku nggak pergi karena benci gak, tapi karena kalau aku tetap di sini, aku bakal hilang. Ia berdiri, ingin memeluk, tapi urung. Dan itu cukup. Karena kadang, perpisahan yang baik adalah yang tidak diiringi dendam. Beberapa bulan berlalu. Aku pindah ke kota kecil, menyewa kamar sederhana, menjadi penulis lepas.
mengajar anak-anak menulis di akhir pekan. Hidupku tidak mewah, tapi damai. Raka sempat menghubungi. Kami bertemu sekali, ngobrol sebentar, lalu saling pamit tanpa rencana lanjut. Kami tahu, apapun yang pernah hampir tumbuh, tidak perlu dipaksakan. Dan aku masih sendiri, tapi bahagia. Karena akhirnya, aku belajar satu hal yang paling penting dalam hidup. Tidak semua cinta harus dimiliki. Tidak semua luka harus disembuhkan oleh orang yang sama yang melukaimu. Dan tidak semua pernikahan yang berakhir berarti kamu gagal. Kadang itu tanda kamu sudah cukup mencintai dirimu sendiri.